Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dinina waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul pada bulan Ramadan tahun ini. Tak lupa salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kutum tentang keutamaan sabar. Sabar dalam bahasa Arab terambil dari kata sabara yasbiru sabran, yang artinya bersabar. Sedangkan menurut istilah, sabar ialah menjaga hawa nafsu, menjaga lisan dari perkataan buruk, menjauhi hal-hal yang menentang agama, berlapang dada, dan lain-lain. Sabar merupakan hal yang harus hadir di setiap langkah manusia. Karena di saat kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, kesabaran harus hadir di saat sebelum, sedang, ataupun sesudah peristiwa terjadi. Karena kita harus menemukan niat agar kita bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus melakukan dorongan agar sabar kita itu benar-benar tertuju pada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus tetap istiqomah dalam kesabaran kita. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 146 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, siapa sih yang nggak pengen dicintai sama Rabbnya sendiri? Siapa sih yang nggak pengen dicintai sama Tuhannya sendiri? Pasti kita semua sebagai hamba-hambanya yang taat, pengen dong dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gimana caranya biar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Gitu kita harus meningkatkan level kesabaran kita. Kita harus bisa memaafkan ketika ada orang yang menyakiti kita. Kita harus bisa berlapang dada, kita harus bisa menerima maaf orang tersebut dan dicintai oleh Allah. Itu adalah salah satu keutamaan sabar. Dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan keutamaan dalam sabar. Keutamaan lainnya dalam sabar ialah kita akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan pertolongan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan selalu menyertai kita. Seperti dalam Surat Al-Anfal ayat 46, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'as sabirin. Yang berarti, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Siapa sih yang gak pengen disertai oleh Allah saat kita bersabar? Bersabar itu berbanyak buat keutamaannya. Dan Allah juga ngasih kabar gembira buat orang-orang yang bersabar dalam 3 hal. 3 hal tersebut yaitu salam sejahtera dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bersabar akan mendapatkan petunjuk darinya dan kita akan dijanjikan surga dan dijauhkan dari api neraka karena kita bersabar. Sungguh nikmat enggak sih? Karena kita bersabar, kita akan mendapatkan banyak banget keutamaan dari Allah. Kita akan masuk surga maka bersabar. Terus sabar itu kan hal yang sepele dan gak semua orang bisa melakukan hal sabar tersebut. Jadi masih nggak mau sabar nih. Sabar itu juga ibarat poros aktivitas manusia. Karena kita nggak akan punya iman kalau kita nggak sabar. Noh, orang yang nggak sabar aja nggak akan punya iman. Parah banget gak sih? Dampak dari kita nggak sabar tuh kita nggak akan punya iman. Kita nggak akan dijanjikan oleh semua keutamaan yang tadi saya sebutkan. Dan kehidupan yang mulia itu udah datang, udah dirasain sama orang-orang yang sabar. Mereka tuh hidupnya jadi lebih tenang, jadi nggak punya penyakit hati. Jadi sedamai itulah hidup mereka untuk orang-orang yang sabar, karena mereka bisa mengikhlaskan, mereka bisa menerima semua hal-hal buruk yang terjadi pada diri mereka. Keren banget gak sih sabar itu? Jadi jangan kita harus tetap bersabar ya teman-teman dalam semua hal dari sebelum kehidupan yang terjadi. Kita harus bisa sabar dan mengambil hikmah dari kejadian tersebut
dan orang-orang yang bersabar akan terus berjalan menuju surga Naim. Nah, jadi bagi yang belum bisa bersabar, jangan lupa untuk ditingkatkan nih level kesabarannya, perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit. Karena semoga aja kita bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran kita. Nikmat berat gak sih sabar tuh? Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kesalahan kata karena kebenaran itu sifat dari Allah dan kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.